ulama-ulama besar di zaman Kiai Abu Bakar yang udah pernah datang siapa aja? Jadi di rumah beliau ini, di Tambun ini, di belakang pasar ini, banyak didatangi para tokoh-tokoh. Di antaranya yang saya ingat waktu itu, waktu saya masih ada, itu Kiai Haji Wahid Hashim, putranya Kiai Hashim Asy'ari. Itu kalau saya ingat sampai 3 kali datang ke rumah sini. Beliau itu setiap datang kemari selalu pakai baju jas warna putih, dan setiap kita suguhkan jamuan, minuman dan sebagainya, beliau selalu hanya ngadu-ngadu minuman, tapi nggak diminum sampai pulang. Makanya satu saat saya tanya kepada almarhum ayah saya, kenapa nggak pernah diminum minumannya? Terus dijawab sama ayah saya, katanya beliau itu selalu puasa. Iya, katanya Kiai Wahid Hashim itu selalu puasa orang. Beliau sampai mungkin 3 kali kalau saya ingat, karena saya tahunya itu udah yang disuruh membawakan minuman, makanan ke ruang tamu. Jadi tamu-tamu yang datang waktu itu saya ingat semuanya. Nah, diantaranya yang datang lagi ke Habib Ali Kuitang. Ali Kuitang itu pernah datang juga ke sini. Terus Habib Salim Jindan pernah datang kemari ke Tambun sini. Terus pernah yang datang ke sini juga ke Haji Tubagus Muhammad Falak, Pagentongan, Bogor. Tubagus Muhammad Falak itu pernah datang sini. Bahkan kalau Kiai Haji Muhammad Falak, Pagentongan, Bogor, itu jadi besanan, karena kakak saya yang namanya Jamaluddin itu berkeluarga sama cucunya Kiai Falak. Itu yang tadi itu Fahri itu anaknya itu, Fahri. Nah itu. Terus yang datang kemari lagi, yang pernah datang ke rumah ke beliau pada saat beliau masih hidup, Kiai Haji Dr. Idam Khalid, ketua PBNU, itu pernah datang, dan beliau juga menjabat pernah ketua DPR jabatan beliau, dan kalau nggak salah pernah menjadi perdana menteri juga. Kiai Dr. Idam Khalid pernah datang ke sini. Nah, terus yang pernah datang lagi kemari termasuk Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul pernah datang ke rumah beliau di Tambun ini. Dan juga yang pernah datang kemari yaitu Habib Musin Abdullah Pagentongan, Empang Bogor. Habib ya, itu pernah datang ke sini pada saat beliau masih ada dulu, masih hidup. Itulah yang pernah datang ke Tambun kemari pada saat beliau masih ada. Jadi itu sepenggal dari cerita beliau. Sehingga akhirnya ya, nah termasuk ada lagi yang belum saya ceritakan ini, Kiai Mukhtar Tobrani, Kaliabang Nangka, itu pernah menjadi menantunya Kiai Abu Bakar. Cuman anaknya waktu itu, anaknya Kiai Abu Bakar yang perempuan itu masih umur 6-7 tahun. Jadi dikawinkan dengan Kiai Mukhtar Tobrani yang sudah umurnya 40 tahun lebih. Jadi tujuannya mungkin supaya Kiai Mukhtar Tobrani ini di rumahnya Kiai Abu Bakar itu bebas, karena sudah seakan-akan udah jadi mantu. Jadi udah nggak ada lagi muhrim-muhriman, lagi udah bebas gitu. Jadi dikawinkan Kiai Mukhtar Tobrani di sini. Nah, berhubung karena mungkin jaraknya terlalu jauh, takut khawatir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan waktu kawin itu belum pernah campur, belum pernah tidur seranjang, nggak, hanya kawin aja gitu. Hanya di akad nikah doang. Tidur sih masih, karena masih anak kecil, masih kakak saya itu masih kecil, masih umur 6-7 tahunan. Nah, akhirnya karena dikhawatirkan takut nggak menunggu terlalu lama, akhirnya setelah di-firaq, lalu dicarikan jodohnya lagi oleh Kiai Abu Bakar. Nah, dapatlah dari orang Pisangan Jatinegara, yang akhirnya istri yang kedua ini yang melahirkan Isamullah, Isamuddin, Aminuddin, itu dari istri yang kedua. Setelah di-firaq, istri yang pertama itu kakak saya, mbok saya. Jadi akhirnya dapat anak tuh yang istri yang kedua, karena istri yang kedua mah sudah dewasa, udah pantas untuk berkeluarga. Akhirnya lahirlah anak-anaknya Kiai Mukhtar Tobrani dari istri yang kedua, Aminuddin, Aminullah, Isamuddin, Isamullah, Hanana, dan sebagainya. Nah, itu dari sepintas. Pak Kiai, jadi di Syekh Hasan Al-Padani lama juga ya? Ya, jadi ceritanya saya itu setelah kuliah di Indonesia, di Jakarta, di IAIN tingkat 3, saya langsung berangkat haji ke Arab. Nah, sejak itu begitu haji, saya nggak pulang-pulang lagi. Terus mungkin di sana, terus ya kebetulan dengar ceritanya
ada gurunya Kiai Abu Bakar namanya saya Al-Padani masih ada waktu itu. Saya berkhidmah di rumahnya beliau. Oh, berkhidmah. Iya. Diterima sama Syekh Yasin. Iya, berkhidmah. Oh. Ya membantu-bantu gitu kan kalau ada tamu untuk bikin minuman, teh itu kita bikin buat bantu-bantu tamunya. Terus ya kebutuhan Syekh Yasin umpamanya perlu minum setiap hari kan beliau itu minumnya air zam-zam ya. Jadi saya ngangkutin dari Masjidil Haram ke rumah beliau untuk minum minuman beliau gitu kan, minum air zam-zam. Terus suatu saat dia perlu mau ke Mekah, mau ke Jeddah atau mau ke Madinah, saya saat itu ya yang nyupirin beliau. Syekh Yasin Al-Padani. Waktu saya berkhidmat sama beliau di sana. Itu berapa lama Pak Kiai? Itu sebelum saya kerja di kedutaan sekitar 10 tahunan. 10 tahun Ya. Ngabdi di Syekh Yasin Al-Padani. Al-Padani. Syekh Al-Padani juga udah tua juga ya? Udah tua waktu saat itu. Dan beliau itu kan meninggalnya tahun 1990. 90. Iya. Pak Kiai udah ke Indonesia udah? Belum. Oh, masih di sana? Masih. Oh, berarti nyaksiin Syekh Yasin Al-Padani meninggal, nyaksiin? Saya nyaksiin dan ikut menggotong jenazah beliau ke Maklak. Masya Allah. Ya, ke Maklak saya ikut rombongan yang manggul jenazah beliau sampai ke Maklak. Iya. Kegiatan program Kiai Abu Bakar bin Sulaiman Nusantara Indonesia ini udah sampai mana Pak Kiai ini? Kegiatan ibadah, kegiatan zikir, taklim, dan juga kalau selanjutnya mungkin nanti ada anak yatim piatu tahfidzul Quran di lokasinya makam Kiai Abu Bakar. Saya ini sekarang sudah bikin suatu proposal ya yang akan saya ajukan kepada beliau-beliau yang pernah saya temui pada saat saya bertugas di perwakilan Republik Indonesia di Jeddah. Jadi pada saat beliau pejabat-pejabat yang datang ke sana, ya alhamdulillah saya ditugaskan untuk mendampingi untuk ibadahnya di Arab, di Mekah. Jadi beliau-beliau inilah memang ya sekarang banyak yang sudah meninggal seperti Pak Sutrisno sudah meninggal, Pak Harto ya, Pak Harto sudah meninggal, Pak Habibie sudah meninggal. Ya mungkin nanti dengan anak-anaknya aja saya mau coba menjalin hubungan lagi dengan anak-anaknya yang masih ada, mungkin ya bisa ya kita ajak untuk bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita saya ini gitu. Kalau nggak salah kemarin Pak Kiai ke Istana Negara juga ya? Udah sampein ke Istana Negara Presiden ke yang sekarang ini? Yang sekarang. Pernah saya ke Seknek. Tujuannya itu begini, saya kan menyampaikan surat itu agar pemerintahan yang sekarang ini aman, tentram daripada macam-macam permasalahan gitu kan ya, dengan cara yang saya bisa. Nah, saya caranya yaitu saya punya suatu bacaan wiridan yang kalau wiridan ini kita selalu istiqomah kita baca terus, mudah-mudahan ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Lawan kita manusia kan nggak ada kemampuan apa-apa kecuali izin dari Allah. Nah, dengan dasar saya membaca bacaan-bacaan itu, kalau direspon, insya Allah turun pertolongan dari segala masalah, problem bisa diselesaikan gitu. Namun tidak ada yang merespon. Belum ya? Iya, tidak direspon. Sampai sudah saya itu tidak direspon. Mudah-mudahan nanti diperhatiin ya. Iya. Jadi Pak Kiai ini ke teman-teman yang dulu kenal lama ini kayak Pak Hendro Priyono, Iya. terus kayak Pak Harto, Pak Sutrisno, mungkin anak-anaknya juga nanti generasi ya, bisa diperhatiin juga ya. Iya. Ya kebetulan pada saat Pak RI1 Pak Soeharto haji, itu termasuk saya yang ikut mendampingi beliau sampai masuk ke dalam Ka'bah sama rombongan beliau, rombongan Pak Soeharto. Keluarga besarnya itu masuk ke Ka'bah, saya ikut sama-sama masuk ke dalam Ka'bah. Kalau beliau itu tahun 1991. Ya, 1991 beliau haji dengan rombongannya. Nah, saya alhamdulillah diberikan waktu untuk mendampingi beliau. Sudah akhirnya masuk ke Ka'bah. Ya, jadi poinnya itu mudah-mudahan dari niat Pak Kiai Muwahhidin putra ke-6 dari 9 keluarga,
bisa terwujud Amin. maksud dan Amin. tujuannya, Amin. dan dimudahkan dalam pembangunan yayasan Iya. Kiai Abu Bakar bin Sulaiman Iya. Nusantara Indonesia. Iya. Mungkin- Ya, memang kalau kita lihat yang sekarang yang sangat miris kondisi makamnya ya tinggal beliau ini aja. Kalau yang diantara tokoh ulama pejuang lainnya kan ya dikatakannya udah bagus lah semuanya. Iya, iya. Kalau beliau kan masih di kebun aja begitu. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Kiri kanannya itu rumah-rumah Iya. yang kontrakan. Baik, terima kasih. Saya dengan Ustadz Bojali asli Putra Bekasi juga, mudah-mudahan disehatkan Amin. dan dikuatkan untuk membantu secara hati nurani ya, karena Allah Ta'ala dengan keberkahan dari Kiai Abu Bakar bin Sulaiman dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Mungkin begitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya.